Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih kami untuk apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi ini semata-mata karena anugerah-Mu. Biarlah kami boleh menghargai anugerah-Mu dengan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan selagi kami masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Biarlah lagu, syair, pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu mewakili kerinduan kami. Bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami ingin semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau disenangkan, Engkau dibuat tersenyum dengan segala aktivitas hidup kami. Ampuni segala dosa, segala pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kami yang melukai hati-Mu, yang mendukakan hati-Mu. Biarlah firman yang kami akan dengarkan pagi ini boleh menyegarkan jiwa kami dan menolong kami bagaimana kami boleh mempermuliakan Engkau dalam setiap aktivitas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan menjadi alat di tangan-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkannya. Kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dipersilahkan duduk. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menemukan Tuhan dalam pekerjaan. Saya melanjutkan eksposisi Injil Matius ke 134. Matius tidak sampai pasal 134, ini maksudnya serinya. Dan hari ini kita akan membaca Matius pasal 13 ayat 44 sebagai landasan kebenarannya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada zaman itu memang sudah ada bank, tempat penyimpanan harta. Tetapi tentu tidak secanggih sekarang. Namun orang-orang jarang memanfaatkannya. Mereka lebih memilih menyimpan harta mereka, harta yang berharga mereka di dalam tanah. Waktu saya kecil, saya masih melihat papa saya menggali tanah di bawah tempat tidur kami dan menyimpan emas atau uang di dalam tanah yang digali dan kemudian ditutup tersebut. Pada zaman itu cara seperti ini dianggap cara yang masih paling baik dan paling aman daripada disimpan di bank. Dan memang tidak semua orang mengerti dan cenderung tidak mau ribet nyimpen ke bank. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Matius pasal 25 ayat 25 misalnya mencatat mengenai hamba yang memiliki 1 talenta itu menyimpan talentanya di dalam tanah.
Jadi ini sudah hal yang lumrah pada zaman itu. Mungkin kalau kita membacanya di zaman sekarang agak terasa asing. Bagaimana orang menyimpan harta di dalam tanah. Terkadang keadaan yang tadinya aman bisa tiba-tiba berubah drastis menjadi peperangan, di mana rumah termasuk tempat kita menyimpan harta benda tersebut menjadi medan perang seketika pada zaman itu. Jadi orang-orang akan berusaha keluar dari rumahnya, lari atau pergi kemanapun dengan berpikir bahwa satu hari nanti saya bisa balik lagi, saya bisa ambil uang atau harta saya yang saya simpan tadi. Dan memang menurut aturan yang berlaku pada waktu itu, kalau seseorang menemukan harta yang tercecer, asalkan itu ada di pekarangan atau tanah miliknya, harta tersebut bisa menjadi milik pribadi. Pada waktu itu, sejauh tidak ketahuan pemerintah. Kalau sudah ketahuan pemerintah dengan skala jumlah tertentu biasanya diambil alih oleh pemerintah. Hal yang menarik dari cerita ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setelah orang itu menemukan harta yang terpendam, harta yang berharga itu, dia begitu bersukacita. Dia pulang ke rumah, dia jual seluruh miliknya. Dan dia beli ladang itu. Dia berpikir bahwa setelah saya membeli ladang itu menjadi milik saya, tentu hartanya juga menjadi milik saya. Perhatikan, orang tersebut tidak menemukan harta yang terpendam tersebut secara kebetulan. Tetapi saat ia sedang bekerja. Ia sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Dan kemudian tidak disangka-sangka ia menemukan harta yang terpendam. Memang benar orang itu menemukan harta terpendam secara tidak disangka-sangka, tidak terduga. Namun hal itu tidak terjadi secara otomatis. Ia menemukan saat sedang sibuk bekerja, bukan sedang bermalas-malasan di rumah. Orang itu juga telah bekerja dengan baik, dibuktikan dengan ia menggali tanah sampai kedalaman tertentu. Karena biasanya harta karun atau harta terpendam tidak ada di permukaan, dia ada di kedalaman. Jadi ia bukan hanya sekedar bekerja, ia bekerja dengan sangat serius. Pelajaran yang menarik yang dapat kita petik di sini adalah bahwa dalam hidup ini hal-hal berharga harus diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Bukan dengan jalan pintas. Kita perlu mencatat baik-baik hal ini. Ini berlaku untuk semua kalangan usia. Termasuk untuk dimensi rohani maupun jasmani. Walaupun sebenarnya tidak ada dimensi itu. Kita yang menciptakan sendiri. Oh kalau di gereja itu rohani, di luar gereja itu tidak rohani atau sekuler, itu ciptaan kita. Karena di luar gereja maupun di dalam gereja semuanya rohani sejauh kita peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ulang lagi bahwa hal-hal berharga di dalam hidup ini harus diperoleh dengan usaha, dengan kerja keras, bukan dengan jalan pintas. Hanya mereka yang mau bekerja dengan serius yang akan mendapatkan berkat khusus. Mereka yang tidak bekerja dengan serius tidak boleh mengharapkan berkat khusus. Hanya orang judi yang mengharapkan berkat khusus dapat duit banyak dengan cara mudah. Tetapi di dalam kekristenan, dalam prinsip Alkitab, kita boleh mendapatkan berkat khusus hanya kalau kita kerja serius.
Anak-anak pelajar, engkau boleh mengharapkan menjadi juara, berprestasi kalau engkau belajar serius. Di luar itu engkau tidak boleh mengharapkannya. Apalagi kalau sampai engkau mengharapkan dari nyontek atau kebetulan. Kebetulan gurunya periksa salah. Tapi jarang itu terjadi, walaupun kadang-kadang ada. Berkat Tuhan itu bukan datang secara mistis, tetapi saat kita mau bekerja. Kalau kita sudah di dalam dunia kerja, kita mengerti prinsip ini. Tuhan tidak memberkati secara mistis dengan mengirimkan makanan dari langit. Dengan kita jalan atau tidur di rumah, terus tiba-tiba gedebuk, uang datang dari langit. Tetapi dari bekerja kita mendapatkan berkat atau nafkah atau rezeki kita. Anugerah Tuhan justru harus membuat seseorang bekerja lebih keras, bukan alasan untuk bermalas-malasan. Kalau saya umpamakan anugerah itu beasiswa, beasiswa itu bukan alasan untuk kita malas-malasan. Siapa yang dapat beasiswa di sini? Saya sejak SD sampai SMP dapat beasiswa dari pemerintah. Terutama SD full, adik-adik saya full. Orang tua saya tidak membayar tapi dibayar oleh pemerintah. Adik saya Sadi itu masih dapat waktu di Jakarta. Alasan pertama karena memang keluarga kami miskin. Alasan kedua karena kami selalu juara. Itu sebabnya kami mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Beasiswa itu tidak membuat saya bermalas-malasan, tapi membuat saya rajin belajar. Kita bingung kalau melihat anak-anak sekarang. Fasilitas begitu banyak, kesempatan belajar begitu banyak, tetapi malas-malasan belajar. Nanti kalian akan nyesel. Kalau sudah kerja nanti baru nyesel. Kamu pengen kerja, pengen dapat gaji yang besar, tetapi perusahaan tidak memakai diri. Lihat dari nilai-nilaimu sama keterampilanmu. Belum nanti kondite track recordmu. Kalau lihat nilaimu saja sudah banyak yang 666 antikris. 5555 banyak kebakaran. Perusahaan berpikir, ini bisa apa orang ini? Semua nilainya rata-rata 666. Kalau enggak pada merah. Sudah begitu ditanya, kamu bisa apa? Ya terserah bos, tanya aja. Kamu bisa komputer? Buka sih pernah sih bos. Nyalain pernah. Kamu bisa bahasa Inggris? Yes no sih bisa sih bos. Yes no. Artinya gak bisa. Kamu bisa Mandarin? Aduh bos, saya gak bisa ya bos. Kamu bisa bagian market? Bagian penjualan? Aduh bos, saya kalau penjualan itu tuh grogi bos. Yang lain coba bos. Mungkin kamu bisa hitung-hitungan nanti bagian gudang. Aduh matematika saya rata-rata 5 bos. Kadang 4, pernah 1 bos. Kalau hitung-hitungan saya lemah bos. Yaudah kamu bisanya apa sih? Ngepel kamu bisa gak ngepel? Aduh bos jangan, saya jarang ngepel di rumah bos. Pembantu saya aja 3 di rumah bos. Nah orang begitu mau kerja, mau cari gaji gede, tapi gak bisa apa-apa. Mana ada perusahaan mau rugi? Di mana-mana perusahaan mau untung. Kalau saudara yang masih muda ini gak mau belajar serius, wah nanti kamu gak bisa bertahan. 10 tahun lagi kita tidak pernah tahu dunia ini seperti apa. Kalau zaman dulu orang lulusan SD atau tidak sekolah bisa bertahan. Bisa jadi orang kaya tapi tidak tahu nanti 10 tahun ke depan. Jadi yang gak mau belajar, yang malas belajar, yang mau main gadget terus. Saya takut saudara gak bisa bertahan hidup bunuh diri nanti. Apalagi maunya enak, sekarang maunya enak. Nanti kalau menghadapi penderitaan gak sanggup.
Jadi kita tidak boleh atas alasan anugerah kita bermalas-malasan. Atas alasan mujizat kita bermalas-malasan. Kenapa sih mesti kerja keras? Kenapa sih mesti kerja habis-habisan? Toh kita kan ada anugerah, ada mujizat. Itulah yang membedakan kita dengan orang tidak percaya Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Gak ada. Itu gak benar soalnya, gak usah diaminkan. Kita justru harus kerja lebih baik. Lebih keras dari orang-orang yang tidak mengenal Allah seharusnya. Tentu lebih bijak. Karena mereka bekerja melulu hanya bekerja. Kita bekerja untuk pengabdian kita kepada Allah. Tentu beda. Kalau kita membaca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 bahkan Paulus marah sekali dengan orang-orang pada waktu itu dan menegur mereka dengan keras. Mereka yang gak mau kerja, mereka mau cuma fellowship di gereja, mau makan-makan saja. Paulus tegur mereka. Seorang yang gak mau kerja gak boleh makan. Itu konteksnya begitu. Jemaat mula-mula itu terlalu asik menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sampai tidak mau kerja. Buat apa kerja, Tuhan mau datang kok. Wah, Paulus ngomong nih, ayat ini konteksnya ini. Yang gak mau kerja gak boleh makan. Jadi kalau misalnya kita lagi fellowship, mau makan, ditanya dulu. Siapa di sini yang gak kerja? Saya. Yang gak kerja gak boleh makan. Karena memang ada orang-orang tertentu yang menjadi parasit oportunis di dalam komunitas. Dia tidak mau membayar harga, tidak mau bekerja. Tapi mau menikmati hasil kerja orang lain. Itu dosa. Gak boleh. Kalau kita sudah menikah apalagi pria-pria. Waduh, kamu tanggung jawab. Istrimu harus sejahtera, anak-anakmu harus sekolah. Kamu harus kerja keras, kerja cerdas demi kesejahteraan keluargamu. Itu sebabnya kau tidak boleh bermalas-malasan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Di sana dijelaskan mengenai Paulus yang mengatakan justru anugerah membuat aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dengan kata lain kalau kita orang Kristen kita bekerja lebih baik. Jangan dicibir sama orang-orang di luar Kristen. Itu Kristen kerjanya aja gak bener. Kayak gitu katanya anak Tuhan. Katanya Tuhan Yesus itu rajin. Mana pengikutnya saja begitu pada males-males. Datang terlambat pulang duluan. Pulang gak pamit sama bosnya lagi. Nyelinap. Bosnya sebenarnya masih ada. Nah orang-orang begini Bapak Ibu sekalian mau diberkati tidak bisa. Tuhan tidak bisa memberkati kita secara mistis. Tapi ada tuh Elia yang dipelihara di sungai Kerit. Itu konteksnya beda. Itu juga gak selamanya. Mau jadi Elia? Mau ya silakan kalau mau jadi Elia. Tapi kita kan hidup di dunia zaman sekarang. Nah saudara bukan nabi juga toh. Kita semua manusia yang normal biasa. Jadi jangan mengutip ayat-ayat sembarangan. Apalagi jika kita mau jadi saluran berkat. Kita harus bekerja. Bukan dengan mencuri dan memberkati orang lain lewat mencuri. Tidak boleh. Memang Robin Hood. Si Pitung. Robin Hood itu mencuri dan hasil curiannya dipakai untuk nolong orang miskin. Ya kita tidak mengerti konteksnya pada waktu itu. Tetapi apapun alasannya, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Dia yang tadinya mencuri harus bekerja dengan tangannya dan dari hasil pekerjaan itu dia bisa tolong orang. Dengan kita bekerja keras, bekerja dengan baik, kita dapat berkat, kita bisa memberkati orang lain. Dari mana kita memberkati orang lain? Dari hasil kerja kita. Bukan dari korupsi. Bukan dari mencuri. Bukan dari menipu. Kalau mau memberkati banyak orang, cara satu-satunya yang dianjurkan Alkitab adalah bekerja.
Ada orang yang memang menyukai memberi. Nah, ntar malam kita belajar mengenai karunia memberi. Memang itu salah satu karunia. Rasanya sukacita kalau bisa nolong orang. Sukacita kalau bisa kasih orang. Tapi itu harus hasil kerjamu. Jika tidak, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Termasuk kalau kita sudah berkeluarga, kita pun harus bekerja keras membangun keharmonisan keluarga kita supaya bahagia. Kalau sudah menikah itu perjuangannya lebih berat. Yang belum nikah, kalian berpikir nikah itu enak ya? Yang pacaran pengen cepet-cepet nikah. Ya kan? Kenapa? Karena dipikir setelah nikah itu enak. Tapi yang menjalani, tanya yang sudah menikah, betulkah? Ternyata memang enak. Kalau dijalani dengan sikap hati yang benar. Tapi kalau enggak, itu jadi neraka. Kalau pengen keluarga bahagia, pengen harmonis, usaha, kerja keras supaya keluarga bahagia. Usahanya bukan cuma cari duit saja. Saya telah menuliskan itu dalam renungan bagaimana membangun keluarga yang bahagia atau harmonis. Misalnya, harus punya waktu bersama-sama. Waktu bersamanya harus punya. Jangan cuma kerja, tapi juga harus menyediakan waktu buat keluarga. Nah, banyak orang tidak punya waktu sama sekali buat keluarganya. Kerja melulu. Ya seminggu sekali 2-3 jam harusnya bisa bersama dengan anak, suami atau istri. Harus itu. Kalau saya bukan seminggu sekali, kadang-kadang hampir setiap hari. Itu saja anak saya Daryl itu masih suka komplain. Papi mah kerja melulu. Masa nganter aku aja kagak bisa. Dia komplain. Saya bayangin yang saudara-saudara yang kerja yang begitu rupa. Dari pagi sampai malam. Maksudnya di luar kota atau di luar daerah baru sore atau malam pulang. Anak sudah capek, sudah tidur. Besok berangkat kerja anak belum bangun. Saya bisa bayangkan itu. Belum yang lain seperti misalnya praktek kasih di dalam keluarga. Belajar firman bareng. Nah, banyak orang gak mau belajar firman. Karena belajar firman tuh mau gak mau kan mesti bayar harga. Mesti capek. Kalau jarak jauh yang mesti menempuhnya dengan waktu, transport. Tetapi itu perjuangan juga, itu kerja juga. Hal yang sama berlaku jika kita ingin melayani pekerjaan Tuhan. Ada orang mau diurapi Tuhan, orang mau dipakai Tuhan, tapi tidak mau tekun belajar firman, tidak mau latihan, tidak mau menyediakan waktu untuk berdoa, tidak menjaga hati, tidak mencintai jiwa-jiwa, tapi waktu doa, urapi aku ya Tuhan. Terus kadang-kadang ada doa pengurapan. Dia pikir doa pengurapan itu bisa menggantikan persiapannya. Bukan tidak boleh doa pengurapan. Tetapi banyak sekali pelayan Tuhan itu tidak betul-betul punya persiapan hidup yang memadai. Entah itu seperti saya sebagai pemberita firman, pemain musik, worship leader, bahkan pelayan sekolah minggu itu bekerja. Tapi gak digaji, ya yang gaji Tuhan langsung. Kita mesti adil. Kalau untuk pekerjaan di marketplace yang kita dapat duit, kita berangkat pagi pulang malam, semua ketentuan kita ikuti. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kenapa kita hitung-hitungan? Kita tidak adil. Suruh datang lebih awal sedikit aja kita komplain.
Mungkin komitmennya misalnya disuruh berdoa kita komplain. Disuruh kunjungan mungkin kita komplain. Itu kan pekerjaan juga saudaraku sekalian. Cuman wilayahnya berbeda. Itu pelayanan kita juga. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang ada di mimbar. Hanya membaca Alkitab kalau sudah mau ada jadwal di mimbar. Hanya akan menggali firman serius kalau ada jadwal berkhotbah. Orang-orang seperti ini tidak bisa diurapi Tuhan, tidak bisa. Ini melanggar hukum Tuhan, sekalipun diurapi pakai minyak goreng sampai 1 jerigen. Gak bisa. Ada istilah, ada kalimat-kalimat yang sering diucapkan. Mengalir saja bro. Mengalir itu gimana? Dulu waktu saya seksi ibadah, saya membuat aturan-aturan yang cukup ketat. Ada satu pemimpin yang komplain. Dia bilang, mengalir sajalah bro. Kita terlalu banyak aturan. Terlalu ketat. Saya bilang mengalir itu ada aturannya. Dari atas ke bawah kecuali air mancur. Mengalir saja itu ada aturannya. Kalau saudara belajar ya prinsip-prinsip Alkitab. Orang-orang yang melayani di bait Allah itu peraturannya sangat ketat. Sama seperti kalau kita melayani di dunia marketplace. Misalnya Diki ini pelayanan sebagai seorang guru. Aturannya ketat kan? Dari pihak kepala sekolah membuat peraturan-peraturan yang begitu ketat. Salah sedikit bisa-bisa dia kena disiplin. Didisiplin marah tidak? Tidak marah. Tapi kalau di gereja langsung marah. Contoh. Diki gak begitu. Kita tidak boleh begitu. Kalau kita begitu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tidak adil. Kadang-kadang orang di dunia marketplace begitu semangat. Bangun pagi pulang malam. Wih bergairah. Karena dapat duit. Kalau di gereja kan gak dapat duit. Ngapain saya semangat-semangat? Orang gak dapat duit, gak dibayar. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita berdosa kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kadang di gereja semangat banget. Tapi giliran di marketplace, kayak diseret kakinya. Giliran tiba hari Senin, Minggu malam Senin, udah stres dulu. Besok kerja Pak. Loh kenapa? Aduh. Setiap kali mau kerja, aduh. Udah haduh dulu. Gimana kita mau diberkati Tuhan kalau haduh mau bekerja? Enaknya jadi pendeta kali Pak ya. Kalau pendeta itu kayaknya gak mikir gitu loh Pak. Silakan. Ayo silakan mari melayani bersama dengan saya jadi pendeta bekerja di ladang Tuhan. Gajinya juga dari surga ya. Gak apa-apa kalau memang panggilanmu begitu. Tapi bukan berarti di marketplace kamu juga malas bekerja, tidak. Saya telah membuktikan diri saya di dunia marketplace. Di tempat pekerjaan saya adalah orang yang setia. Itu menurut penilaian saya. Pekerjaan pertama saya adalah menjadi seorang office boy di sebuah diskotik. 9 bulan karena setelah itu saya diminta untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Saya bertahan 3 tahun kurang lebih di sana. Dengan majikan yang begitu keras. Kalau bisa saya bahasakan lain, sadis. Saya bertahan 3 tahun lebih. Yang orang hanya bertahan hitungan jam. Setelah itu saya bekerja
sebagai staf pengabdi gereja dan bertahan 14 tahun. Orang yang tidak setia di tempat pekerjaannya, saya pastikan dia bermasalah secara karakter. Kecuali memang sudah proses waktu, saudara mau mencoba di bidang lain, silahkan. Tetapi saudara, kerja itu menjadi satu standar, jadi ukuran karaktermu. Kehadiran Kristus dan sukacita sejati dapat ditemukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bukan hanya di gereja saat kita berdoa. Orang berpikir kalau di gereja lagi berdoa itu hadirat Tuhan kan deket banget ya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Apalagi kalau suasana pujian penyembahan. Waduh, suasana hingar-bingar musik. Itu rasanya membuat kita tuh cuman beda 1 senti sama Tuhan. Deket bener. Kayaknya merinding-merinding gitu. Tapi giliran kita keluar dari tempat di mana kita ibadah. Kita kok terasa seperti jauh berkilo-kilometer dengan Tuhan. Ada masalah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada seorang yang bernama Brother Lawrence. Brother Lawrence adalah seorang yang bisa disebut orang suci. Atau orang juga menyebutnya mistikus besar yang menghabiskan hidupnya di dapur biara di antara piring-piring kotor. Seluruh hidup Brother Lawrence dihabiskan dengan menyediakan makanan untuk orang-orang pada waktu itu di dalam biara Katolik. Dalam pengalamannya dia menceritakan bahwa dia menemukan Tuhan bukan saat ia sedang di kapel waktu dia berdoa. Dia menemukan Tuhan saat ia ada dalam kondisi di dapur. Satu kutipan kata-katanya berkata begini. Aku merasakan Yesus sungguh dekat denganku di dapur. Sama seperti aku menerima sakramen kudus. Harusnya setiap orang Kristen itu sama. Dia merasa dekat dengan Tuhan saat ia di dapur, di kantor, di jalan raya. Sama seperti ia menerima sakramen kudus. Sama seperti ia ada dalam suasana doa di gereja. Sama persis. Hadirat Allah bisa menjamah kita dimanapun kita berada. Kadang-kadang saya bawa anjing saya namanya Ciko keluar. Dan saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan, air mata saya turun, jatuh. Kadang-kadang saya naik motor dan saya menyembah Tuhan, air mata saya bisa turun. Kadang-kadang saya membaca Alkitab atau persiapan tiba-tiba Tuhan gerakkan secara khusus untuk saya menyendiri. Entah di dalam ruang makan atau saya di bawah. Saya beberapa kali itu kalau doa saya juga gak mau mengganggu anak istri saya mungkin masih terlelap tidur. Saya ke bawah, ke taman yang dulu agung buat di bawah. Nah saya menikmati persekutuan dengan Tuhan indah di sana. Tapi tidak selalu waktu-waktunya begitu. Kadang baca Alkitab, kadang persiapan atau bekerja. Kadang saat saya sedang mengantar anak sekolah. Saya menemukan Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan aktivitas saya yang begitu padat. Kadang bahkan di dalam mimpi-mimpi saya menemukan Tuhan. Ya mimpinya pendeta pasti gitu. Kalau mimpi kita ketemu setan. Tergantung pikiranmu diisi apa. Kalau pikiranmu diisinya yang nontonnya, yang kamu tonton sundel bolong, kuntilanak, genderuwo. Nah, nanti tidurmu juga ketemunya itu. Tapi kalau pikiranmu diisi dengan firman setiap hari, engkau juga akan ketemu dengan Kristus. Ketemu dengan kebenaran di dalam mimpi-mimpimu. Seharusnya ibu-ibu bisa ketemu Tuhan dalam pekerjaannya. Masak di dapur.
Ibu-ibu itu kan bisa disebut orang yang punya tenaga tak terbatas. Pagi bangun nyiapin masakan buat suami, buat anak-anak. Kemudian lanjut, kadang-kadang ada yang juga yang sambil kerja, lanjut kerja dari jam 8 sampai mungkin jam 5, jam 6 pulang, beres-beres rumah, siapin makan suami, beresin rumah, kemudian ngurus anak-anak sampai malam. Suami sudah tidur, anak-anak sudah istirahat, dia masih cuci piring, dia masih beresin untuk besok ini, besok itu. Makanya kalau kita bisa katakan siapa yang bekerja sesungguhnya, itu bukan hanya suami. Yang bekerja sesungguhnya itu, pahlawan sesungguhnya di rumah itu kadang-kadang istri. Kalau suami tidak bisa menghormati istri, tidak bisa menghargai istri, itu keterlaluan. Memang ada juga istri-istri yang malas. Tetapi banyak istri-istri yang rajin. Istri-istri bisa menemukan Tuhan di dalam mengasuh bayi, menyiapkan makanan buat anakmu, menyiapkan makanan pulang suamimu. Engkau bisa bersekutu dengan Tuhan dan mendoakan suamimu supaya suamimu dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Kurangilah itu nonton YouTube-nya itu, dikurangi. Bukan tidak boleh, dikurangilah. Perbanyak waktu-waktu di kaki Tuhan berdoa. Apalagi kalau sudah usia, saudara sudah kepala 4 ke atas, tapi masih main game. Nontonnya film India yang apa itu namanya, putar-putar pohon, keliling-keliling pohon. Nangis gara-gara nonton film India. Aduh, saudara sudah harus berubah. Kasih waktu-waktumu lebih banyak untuk nyembah Tuhan. Temukan Tuhan di tempat di mana engkau bekerja. Pelajar-pelajar, engkau bisa temukan Tuhan waktu engkau belajar di sana. Orang yang menemukan Tuhan hampir tidak mungkin dia berbuat dosa. Orang yang banyak berdoa sulit berbuat dosa. Orang yang banyak berbuat dosa sulit berdoa. Jadi dengan kata lain, kenapa orang itu susah berdoa? Kemungkinan besar dia hidup di dalam dosa. Dia tertuduh. Tetapi Tuhan mau kita bertobat. Kita mau meninggalkan cara hidup kita yang salah. Kalau anak-anak dari mudanya sudah cinta Tuhan, banyak berdoa, nanti setelah engkau dewasa, engkau lebih cinta Tuhan. Tapi kalau dari sejak muda engkau tidak banyak berdoa, tidak baca Alkitab, aduh, cuma nonton YouTube terus, nonton film terus, saya yakin kau tidak ketemu Tuhan. Waktu usiamu sudah 40 tahun kau terlambat. Terlambat. Itu sebabnya saya kasih PR untuk Agung, youth pastor. Perbanyak anak-anak berdoa. Baca firman. Ajak mereka, teladankan mereka arti cinta Tuhan itu seperti apa. Supaya mereka bisa menghargai waktu-waktu, menit-menit. Saya kira sejak SMP sampai SMA saya termasuk ekstrim dalam berdoa. Ekstrim dalam membaca Alkitab. Tapi saya masih kurang hari ini. Saya masih berpikir kalau Tuhan saya bisa mengulang hidup saya lagi. Saya mau lebih ekstrim lagi. Dan sebagai hamba Tuhan mungkin bagi beberapa kalangan orang, segelintir orang juga melihat saya ekstrim. Ngapain capek-capek nyiapin renungan sehari 1 sampai 2 kali. Belum tentu juga dibaca sama jemaat. Ngapain khotbah sendiri? Kenapa tidak khotbah ambil orang lain? Capek-capek.
Gereja masih kecil, kenapa kegiatannya banyak amat pagi, siang, sore? Kenapa nggak satu kali saja kamu lebih enak? Kamu bisa jalan-jalan. Hidupmu lebih mudah, lebih simpel. Kadang juga satu terbesit di hati saya. Teman-teman saya 1 bulan itu khotbah cuma minggu pertama. 1 bulan sekali. Dalam 1 bulan itu pun tidak selalu dia. Kok hidupnya enteng banget ya jadi pelayan Tuhan. Enak bener ya. Buru-buru setiap hari membuat renungan. Persiapan khotbah pun tidak. Tetapi ini pekerjaan saya. Ini tanggung jawab saya. Dan saudara punya pekerjaan. Saudara punya tanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Satu hari kita sama-sama menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saya yang bekerja di ladang Tuhan. Saudara yang bekerja di marketplace. Sama-sama duduk dalam sidang pengadilan Tuhan. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari waktu, dari tenaga, dari harta, dari potensi yang kita telah berikan dan pergunakan bagi sesama kita. Waktumu yang kau buang sia-sia. Hartamu yang kau buang sia-sia. Potensimu yang kau buang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Dan pada waktu itu engkau tidak bisa lari. Hari ini engkau bisa bertobat. Membenahi diri. Jangan terlambat. Tapi nanti setelah hidupmu berakhir. Engkau tidak punya kesempatan lagi. Kadang saya membayangkan juga saudara. Dalam bayangan-bayangan saya. Nanti jemaat bersamaku tidak ya. Ada kepikiran begitu. Istri dan anakku bersamaku tidak ya. Tentu kerinduan saya yang terdalam. Kita bersama-sama lagi nanti di langit baru, bumi baru. Tetapi saya nggak bisa paksa saudara. Saya hanya bisa mengajarkan kebenaran. Engkau melakukan atau tidak itu urusanmu dengan Tuhan. Jadi kalau suatu hari nanti waktu saya berakhir. Dan saya tidak ketemu dengan saudara, betapa sedihnya saya. Bagaimana caranya kita bisa terus terhubung? Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Caranya terus terhubung dengan Tuhan. Terus connect sama Tuhan. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat merenungkan firman, menghafal ayat-ayat, menjaga hati kita dari pencemaran. Dan bekerja dengan motivasi yang benar. Bukan cuma cari duit, tetapi temukan ladang pelayanan di tempat kerjamu. Temukan kesempatan kau melayani sesamamu di sana. Jangan cuma kerja untuk dapat duit. Jadikan itu ladang pelayananmu. Kalau begitu saya nggak perlu pelayanan lagi di gereja dong Pak. Begini. Gereja adalah proyek Tuhan untuk pelatihan dan pembinaan jiwa-jiwa. Engkau dibina dulu. Engkau dilatih dulu. Kalau engkau mau dibina, engkau mau dilatih. Suatu hari Tuhan percayakan engkau ikut membina dan melatih orang lain. Tapi kalau engkau tidak mau dibina, tidak punya waktu dibina, tidak mau punya waktu untuk dilatih, lebih baik engkau tidak usah pelayanan. Benar, saya omong ini dengar. Daripada nanti jiwamu binasa. Cintailah Tuhan. Itu pesan saya. Temui Tuhan. Dimanapun engkau bekerja. Saya telah ketemu dengan orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan di tempat kerjanya. Bukan karena di tempat kerjanya di persekutuan doa. Bukan. Nah banyak orang itu mencoba berbagai macam cara, seolah-olah dengan cara itu buat persekutuan di dalam perusahaannya itu, di tempat kerjanya itu Tuhan bisa hadir di sana. Bukan begitu. Silahkan, itu tidak salah juga. Tapi yang utama adalah setiap kita di dalam dunia kerja kita terhubung sama Tuhan. Kita connect. Jangan sampai engkau buat dosa di tempat kerjamu. Kalau engkau sudah buat dosa, engkau gak jaga hati. Kemungkinan besar engkau makin terpuruk. Engkau tidak bisa connect sama Tuhan lagi. Mulai harimu dengan doa. Tutup dengan doa. Di antara break waktumu, doalah. Bacalah Alkitab.
Di waktu-waktu engkau bisa memuji Tuhan, entah itu di jalan, entah itu sambil kamu kerja, lakukan. Kamu selalu connect sama Tuhan. Saya membayangkan Brother Loren saat masak dan sambil nyanyi. Mungkin nyanyinya gak seperti sekarang. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Saya membayangkan kalau kita semua melakukan dengan cara begitu, kita sukacita, wajah kita akan lebih segar. Hati kita akan lebih sukacita, gak akan gampang kepahitan dengan bos kita, dengan sesama staff, dengan karyawan. Mau gaji kita kecil, mau gaji kita gede, kita gak gampang komplain. Dan waktu Tuhan memanggil dirimu, entah itu Tuhan datang kedua kali, entah engkau dicabut nyawamu, engkau mengenapi firman Tuhan, engkau didapati sedang melakukan pekerjaanmu. Dan engkau berbahagia. Saya cuma takutnya waktu engkau dicabut nyawamu, engkau sedang tidak kedapatan bekerja untuk Dia. Tapi Pak, saya masih muda. Kita baru melayat kemarin. Dari usia 50, 40, belasan ada di sana. Kematian tidak pernah permisi dulu. Tidak pernah nunggu kita tua atau muda. Kalau waktu itu tiba, kita tidak bisa menolaknya. Persiapkan dirimu. Biarkan waktu engkau dijemput Tuhan, engkau dalam keadaan setia. Amin.